Salam sehat pemirsa Indonesia, apa kabar semuanya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Din Lau, senang banget bisa ketemu lagi dengan Anda semua. Tentunya kami berharap Anda dalam keadaan sehat, baik-baik saja. Tapi kalau masih ada penyakit yang belum terkendali, terutama nih, kolesterol yang masih tinggi, tensi masih tinggi, diabetes dan penyakit lainnya. Kalau mau solusi langsung, gampang. Caranya jadi narasumber di sini, kirimkan dulu email riwayat kesehatan Anda. Semoga Anda terpilih dan bisa datang ke sini. Dan kalau misalnya Anda lihat nih pemirsa, contoh klasik, misalnya Anda jongkok, Anda berdiri, sudah merasa pusing dan tidak seimbang, hati-hati. Siapa tahu itu bisa jadi stroke. Dan hari ini narasumber kita bisa berbagi cerita karena dia juga mengalaminya. Jadi nanti kita ngobrol dengan beliau. Tapi sebelum itu, saya kenalkan dulu dengan para praktisi kesehatan. Di sini ada Mas Boy Abidin dan Mbak Preti. Apa kabar? Baik. Baik, Bin. Salam sehat. Sehat ya, segar semuanya. Ya dong. Dan tentunya hari ini kita kedatangan Bapak Yusuf. Kita sapa ya. Halo Pak Yusuf, apa kabar? Halo, baik, Sehat ya? sehat. Wah, mantap Pak. Pak, nanti tahan dulu ceritanya. Saya yakin Bapak punya banyak pengalaman. Baik. Ini ada beberapa pernyataan, butuh diluruskan terlebih dahulu Pak. Ya, tinggal jawab benar atau salah. Kalau benar 2 pernyataan, dapat hadiah. Oke, mulai ya. Tuhan, ya. Baik pemirsa, ini dia pernyataan yang pertama. Nah, Pak, tahan berdiri dengan 1 kaki selama 20 detik sebagai deteksi stroke. Ini benar atau salah? Benar? Oke, berarti ini bisa jadi salah satu alat deteksi menurut Bapak ya? Menurut saya, ya. Oke, saya kunci jawabannya Pak ya. Oke, kita tanyakan bagaimana? Ini benar atau salah? Ya, jadi pernyataan ini salah ya. Oke. Jadi untuk mendeteksi, coba deh kalau pemirsa juga pasti ini banyak nih yang berdiri dengan 1 kaki itu nggak tahan lebih dari 20 detik. Nah, Betul. Nah, artinya kalau kemudian terdeteksi atau ini benar adalah sesuatu yang banyak orang terdeteksi dengan gejala stroke. Jadi deteksi dini dari stroke itu ada tandanya ya. Biasanya kita lihat dengan perubahan pada wajah ya. Jadi biasanya mukanya terlihat mencong ya. Kemudian kita lihat tangannya ya terjadi kelumpuhan pada sebagian tangan kiri ataupun kanan ya. Kemudian kita lihat adalah bicaranya ya, jadi dia kemudian pelo atau bicaranya nggak jelas. Jadi kalau ada gejala-gejala tersebut, untuk lebih pastinya ini harus dipastikan dengan pemeriksaan di rumah sakit ya, dicek tekanan darahnya, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi, dilakukan CT scan atau MRI untuk memastikan ini stroke atau bukan ya, karena stroke bisa karena sumbatan, bisa karena pecah pembuluh darah. Tahan berdiri dengan 1 kaki selama 20 detik sebagai deteksi stroke. Jawabannya adalah salah. Hilang ingatan secara tiba-tiba bisa jadi pertanda stroke. Menurut Bapak Yusuf ini benar atau salah? Benar aja. Benar aja. Saya alami. Alami sendiri Pak ya? Ya. Jawaban dari Pak Yusuf nih tepat karena memang pernyataan mengenai hilang ingatan secara tiba-tiba bisa jadi pertanda stroke itu merupakan pernyataan yang benar. Hilang ingatan secara tiba-tiba ini sendiri penyebabnya sebenarnya banyak. Bisa karena cedera kepala, trauma kepala, atau ada gangguan psikologis yang berat. Nah, Benar. tetapi bisa juga menjadi salah satu tanda yang sebenarnya merupakan kasus kegawat daruratan, yaitu serangan stroke. Jadi begini, ada beberapa serangan stroke yang tidak menimbulkan gejala yang khas. Kita sebut dengan silent stroke. Stroke diam-diam. Pasti bingung ya, emang stroke bersuara? Kan jawabannya enggak sebenarnya. Tapi stroke itu biasa menimbulkan gejala yang khas berupa contohnya senyumnya tidak simetris, wajahnya miring, lumpuh satu sisi tubuh, bicara pelo, mulut mencong. Itu adalah gejala khas dari stroke. Ada beberapa kasus di mana stroke ini sendiri tidak menimbulkan gejala yang khas, tetapi sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah otak ini sendiri mengakibatkan ganggunya memori. Terganggunya memori inilah yang mengakibatkan hilang ingatan secara tiba-tiba, tetapi itu merupakan sebuah kasus stroke. Dan biasanya kasus-kasus silent stroke ini unik, jadi ditemukan secara insidental. Maksudnya apa? Orangnya sendiri gak merasa, cuman sering lupaan, tapi pas satu medical check up, ketahuan ternyata dari hasil pemeriksaan imaging atau CT scan-nya ternyata banyak sekali nih sumbatan-sumbatan titik-titik kecil. Nah, jadi buat pemirsa di rumah yang sering lupaan, sering tiba-tiba hilang ingatan gitu ya, waspada. Alangkah baiknya Anda melakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap untuk memastikan jangan sampai Anda mengalami serangan silent stroke. Hilang ingatan secara tiba-tiba bisa jadi pertanda stroke, itu jawabannya adalah Benar. Pak Yusuf, kita bisa lihat Pak Yusuf sini sudah lebih segar, bisa ketawa, Ya bisa dong. ngobrol, sudah ada perbaikan begitu luar biasa. Kita pengen lihat, kita pengen ngobrol, dan tentunya pemirsa, mari kita lihat perjalanannya, perjuangannya, dan juga bagaimana teknologi laser bisa jadi penentu keadaan. Ini dia kisahnya. Yusuf Mana. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2019 lalu telah mengajarkan dirinya tentang betapa bahayanya hipertensi. Sebab saat stroke terjadi, tekanan darahnya sangatlah tinggi.
Bahkan Yusuf sampai mengalami pecah pembuluh darah di otak. Yusuf mengaku sebenarnya hipertensi ini sudah ia ketahui sejak lama, tapi tidak ia kendalikan dengan baik karena tidak ada gejala yang dirasakan. 2 tahun terserang stroke pun, gula darah Yusuf sempat naik karena kurangnya aktivitas fisik yang dilakukan. Sementara, pola makannya masih belum terlalu diperbaiki. Namun, kini Yusuf bersyukur karena dirinya sudah jauh lebih sehat. Ia bertekad untuk bisa pulih dari stroke. Yusuf berkomitmen untuk lebih menjaga pola makannya. Selain itu, Yusuf juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kini tekanan darah dan gula darahnya yang dulu tinggi sudah stabil di angka normal. Pak, kalau boleh saya tanyakan, Bapak menggunakan teknologi laser dari kondisi yang kita lihat, wah, Pak itu gula darahnya 500-an, Pak. Sekarang kondisinya setelah pakai, bagaimana? Ya berangsur baik. Oke, kalau bisa angka? Sampai sekarang tadi pun waktu dicek, gula darahnya 110. Wih, bagus. 110. Kadang sampai 70. Wow. Oh, itu kalau lagi puasa ya Pak ya, kalau sampai 70 ya? Puasa. Kalau misalnya saya lihat ini, kondisi Bapak kan lebih segar ya terlihat. Betul. Apakah karena tidurnya juga terbantu kan, Pak? Tidurnya itu luar biasa. Sampai ngorok-ngorok itu anak saya yang jadi saksi itu. Dia yang dengar, Pak ya? Nggak biasa saya tidur ngorok begitu sampai setelah pakai teknologi laser, tidurnya pulas banget. Tapi Maksudnya setelah- lelap ya Pak ya berarti ya? Lelap ya? banget. Badan menjadi segar lah. Badan segar ya? Jadi segar. Oke, terutama di usia bukan muda lagi, Pak ya? Iya, betul. Tidur kan makin lama makin susah, Pak ya? Makin Kualitasnya susah. tentunya. Dan sebelum itu tidur saya susah. Oke, Tapi setelah pakai teknologi laser ini, ya kualitas tidurnya bagus. Oke. Sampai sekarang. Pak, kalau tensinya bagaimana sekarang, Pak? Tensinya juga di bawah normal lah. Oke, kolesterolnya bagaimana? Kolesterol tadi baru cek itu 161 kolesterolnya. Berita baik ini, Pak. Dan Luar biasa, rata-rata Pak. gitu. Iya. Oke, Pak, kalau sekarang sudah menggunakan teknologi laser, perbaikannya di bagian mana, Pak, kalau bisa ceritakan? Saya terutama dalam jalan. Jalannya. Jalan itu kondisi jalan waktu Bapak itu. bisa contohkan jalannya mungkin, Pak? Bapak Nah, sebagai waktu pendiri. itu di sini waktu itu pertama belum bisa ini bangun. Nggak bisa, Pak? Sekarang nggak dipegang apa-apa langsung bangun. Bapak bisa Oh, udah jalan bisa bangun salah sendiri ya? Bisa salaman dengan Silakan. Mas Boy. Yes. Wah, Oke. sendiri nih, tanpa Oke, bantuan. Pak. nih. Ya. Nah, saya bisa salaman dengan Iya. Mas Boy. Iya. Iya. Senang sekali melihat kemajuan Ketemu. Bapak. Iya. Oke, silakan, Pak. Bisa Silakan, kembali. Pak. Nggak perlu dibantu ya, Pak ya? Enggak usah Wih, nggak dibantu. usah. Ini menandakan bahwa Mandiri. kekuatan motoriknya sudah Saya membaik pada waktu berarti. itu jalan kaki pun naik turun kendaraan KRL busway. Waktu itu Mbak Reti juga pernah kita ketemu di lapangan Banteng. Lapangan Banteng betul. Semua strokers dari Kresna itu ada perkumpulannya, jadi tiap bulan ada programnya untuk senam bersama gitu loh, Bang. Jadi untuk jalan itu saya bisa menempuh sampai 20 km Wow. per hari, harus jalan. Ya, jadi kondisi apa yang dialami oleh Pak Yusuf ini mungkin pemirsa juga mengalami atau punya pengalaman yang kurang lebih sama. Tapi ini ada semangat yang kita lihat dari Pak Yusuf tadi ya. Jadi dengan memperbaiki pola hidup, mengikuti saran dokter dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi teknologi laser ini pemirsa bisa memperbaiki kualitas darah, memperbaiki kualitas pembuluh darah sehingga tekanan darah Pak Yusuf ini bisa terkendali dengan baik ya. Kemudian kolesterolnya, gula darahnya juga bisa terkendali dengan baik sehingga dia bisa kembali pulih ya. Jadi ada harapan nih untuk Anda yang mengalami stroke, bukan suatu akhir dari segalanya, tapi ini merupakan awal untuk Anda kembali bangkit, kembali menikmati hidup dengan lebih baik. Ya, jadi tetap semangat dan gunakan teknologi laser. Yes. Dan di sini kita sama-sama belajar dari Pak Yusuf. Pak Yusuf ini menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, mengonsumsi obat-obatan secara rutin, dan juga menggunakan teknologi laser. Tapi di sini saya ingin mengajak pemirsa di rumah, terutama yang masih muda-muda, terutama apabila Anda pria. Karena kebetulan saya wanita sendiri nih di sini nih. Saya menggunakan kacamata sebagai seorang wanita ya, saya melihat bahwa pria ini peranannya penting. Anda akan menjadi kepala keluarga. Anda akan melindungi keluarga Anda. Andalah sebagai pencari nafkah yang utama. Jadi Anda sehat gak cuma untuk diri Anda sendiri, tapi untuk keluarga Anda dan juga untuk orang di sekitar Anda. Jadi yang masih muda-muda, ayo jaga kesehatan sedini mungkin. Terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Pemirsa, saat ini bagi Anda atau keluarga Anda yang sedang mengalami stroke, ayo take action sekarang juga menggunakan teknologi laser sebagai upaya untuk bantu proses percepatan pemulihan. Seperti yang sudah dialami oleh Bapak Yusuf Mana. Penggunaannya praktis kok dan mudah digunakan. Bisa terapi di mana saja, kapan saja.
Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun equalaser manfaatnya banyak. Dia bantu kendalikan hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang tinggi sehingga tercegah komplikasi. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun equalizer dari Gogomall. Pemirsa, jangan mana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber kita kali ini Bapak Yusuf datang ke sini sebagai bukti bahwa dengan kerja keras, semangat, dan juga teknologi laser, keadaan bisa berubah loh. Dari tadinya stroke, kelumpuhan, sekarang sudah bisa bangun berdiri sendiri, bisa tadi salaman dengan para praktisi kesehatan, dan juga tentunya tidak lagi dibantu terlalu 100% di rumah. Ini kan mengurangi beban untuk keluarga Anda. Dan terutama bagi Anda yang ingin mencegah stroke dan juga bagi para penderita stroke, ada beberapa makanan yang bagus banget untuk Anda, bisa membantu Anda menjadi lebih sehat. Salah satunya adalah kailan. Nah, sayuran pahit ini mengandung banyak sekali nutrisi. Ini dia, tahukah Anda, nutrisi dari kailan. Nah, kailan ini nomor 1 adalah vitamin A yang sangat tinggi. Oh iya. 100 gram saja mengandung 8.000 international unit. Sedangkan satu hari kita hanya butuh sekitar 3.000 international unit. Jadi vitamin A-nya tinggi sekali. Vitamin A ini adalah antioksidan yang sangat kuat. Dan vitamin C-nya 100 gram 150 mg vitamin C. Cukup tinggi, terutama kalau tidak dimasak terlalu matang. Nanti saya akan jelaskan gimana cara masaknya. Dan dia hijaunya ini, dia mengandung yang namanya fenolik. Ya, fenolic acid ini bagus banget melindungi pembuluh darah kita. Karena kalau kita lihat, stroke ini adalah penyakit pembuluh darah. Ya, benar betul. ya? Apalagi di dalam banyak kerak-kerak, mungkin yang kita tidak bisa lihat, ada gumpalan-gumpalan dalam. Ini kalau kita membantu leraikan, kita makannya kailan. Kailan ini juga membantu menurunkan kolesterol, terutama kolesterol jahat. Untuk mengolahnya, hanya perlu direbus sekitar 2-3 menit dulu. Kalau bisa jangan dimakan mentah, karena tentu saja ada pestisida di situ. Dan kalau misalnya dimakan mentah, rasa pahitnya berlebihan. Kalau mau di jus gimana? Nah, kalau di jus lebih baik dimasak dulu, rebus sekitar 2-3 menit. Habis itu dimasukin ke RS, baru kita jus dengan misalnya kuah atau susu dan sebagainya. Nanas bisa? Nanas bisa, jadi perpaduan antara asam dan juga rasa pahit itu cita rasa yang enak. Jadi bagi Anda, kalau mau masak misalnya ditumis saus tiram, mau dimasak sambal, itu juga enak. Kailan bisa menjadi penambah, terutama bagi kita ingin mencegah stroke dan juga makan lebih enak. Itu dia, tahukah Anda, nutrisi mengenai kailan. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan, Bapak merubah nggak pola makan setelah terkena stroke selain menggunakan teknologi laser? Pasti rubah. Yang dirubah apa, Pak? Ya pola makan tadi, misalnya saya biasa makan jam 10, jam 11 itu udah kapok deh. Karena itu yang mengakibatkan saya gula darahnya itu. Ya. Oke, Bapak gula darah. Seandainya pada waktu itu saya nggak biasa makan malam, ya jam 10, jam 11, jam 12 juga saya masih makan kenyang langsung tidur. Nah hal-hal itu saya kapok lah itu. Kapok ya, Pak ya? Kapok, karena itu menimbulkan gula darah tinggi. Nah, ini pemirsa mungkin kurang tahu. Pak Yusuf ini kena stroke gara-gara apa? Bisa tolong Pak dijelaskan, saya kena stroke ini karena kebiasaan apa dulunya? Kurang tidur. Kurang tidur Jelas. Pulang malam itu jam 2. Oke. Bangun pagi itu jam 6 berangkat lagi. Wah, Jam 7 berangkat lagi. Tidurnya dikit banget dong. Dikit Iya, sekali, betul. Pak. Oke. Kemudian pada waktu itu sudah terasa sih pada waktu itu. Nah, yang menyebabkan waktu itu saya stroke ada 2. Pertama hipertensi, yang kedua kolesterol, itu saja. Oke. Sekarang kita lihat sudah ada progres perbaikan ya, Pak ya. Dari seorang penderita stroke mengalami perbaikan, rasanya seperti apa, Pak? Kalau saya sendiri karena perjuangan itu, kemudian sekarang sudah merasa dirinya lebih baik, sudah bisa kuat jalan kemana-mana. Di rumah pun saya sudah bisa mengurus rumah tangga.
Misalnya masak, sapu, setrika, Wih, mantap. apa cuci, saya udah merasakan itu sendiri. Itu anak saya jadi saksi. Untuk masak itu istri nggak perlu lagi masak, pulang tinggal makan. Wih, mantap. Rumah tinggal siap bersih. Itu yang saya merasakan karena perjuangan itu memang stroke ini memang sulit. Memang harus ekstra untuk berjuang untuk kembali menjadi baik itu pulih. Pak, ngomong-ngomong, anak kan ada di sini, istri, keluarga lain melihat perbaikan dari Bapak ini, mereka rasanya bagaimana? Mereka senang. Senang luar ya, Pak, biasa. Karena dalam keluarga, dalam rumah tangga itu ya karena mereka sendiri melihat saya keadaan tiap hari untuk semangat, untuk nggak pernah itu ya tidur gitu, apa duduk itu nggak pernah. Saya setiap hari latihan, kemudian yang Sibuk pertama itu pokoknya, jalan Pak, ya? dulu. Oke. Yang pertama itu yang paling penting bagi saya itu jalan. Jalan pagi itu mungkin ya 5 km atau 6 km lah, 10 km lah. Biasanya kalau pakai teknologi laser ini banyak orang takutnya tidak praktis, Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Wah, itu salah. Salah ya? Pandangan yang salah menurut Oke, saya. praktis beneran. Aja, saya praktis. Pakainya lagi apa, Pak? Saya pakai di tangan itu paling 15 menit lah, 15 menit. Biasanya lagi ngapain tuh, Pak? Ya, Biasanya lagi ngapain kalau lagi pakai teknologi saya laser? lagi tiduran atau lagi duduk aja. Oke. Ya nggak pernah itu sambil jalan gitu nggak. Berapa kali sehari, Pak, dipakai? 2 kali sehari, Pagi dan malam? pagi dan malam. Kalau pagi dipakai rasanya apa, Pak, sepanjang hari? Ya setelah pakai sehari itu ya lumayan enak, badannya enak. Oke, kalau malam hari dipakai, apa efeknya, Pak? Itu yang membuat saya tidur enak dan tidur nyenyak. Ya, betul sekali. Jadi kalau teknologi laser ini kan punya 3 sinar warna laser. Nah, kalau kita bicara mengenai intranasal, jadi ini merupakan suatu tambahan dari teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Nah, ini intinya tetap sama. Ada teknologi laser yang menempel atau yang mengaliri daerah mengenai daerah aliran darah, terutama selain di tangan tadi ya kita lihat ini, kemudian juga daerah kepala. Kenapa kepala ini penting? Karena di kepala ini memang banyak sekali pembuluh darahnya. Dan kalau teknologi laser ini mengenai pembuluh darah di daerah sekitar kepala, ini akan membuat tadi kualitas pembuluh darahnya menjadi lebih baik. Ya, teknologi laser tadi yang 3 sinar warna tadi ini akan membuat darah-darah yang kental. Ya, kalau kita lihat darah yang kental karena kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, karena faktor usia, karena pola hidup yang tidak sehat, ini akan diuraikan. Jadi dibuat supaya tidak mengental dan kemudian dia akan terurai dan kita harapannya sel-sel dalam tubuh kita mendapatkan sirkulasi darah yang baik. Kemudian juga teknologi laser ini juga tadi ada yang laser biru ya. Itu dia akan membuat tadi dinding pembuluh darahnya akan menjadi lebih baik ya dengan meningkatkan kadar nitric oxide ya. Kadar nitric oxide ini akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis. Ya, dari 3 sinar warna laser tadi ada yang sinar kuning. Nah, sinar kuning ini akan meningkatkan hormon melatonin. Melatonin suatu zat yang memang diproduksi tubuh kita, tapi dengan sinar kuning tadi dia akan lebih meningkat lagi sehingga kualitas tidur kita akan menjadi lebih baik. Dengan tidur yang lebih baik, ya tentunya metabolisme atau perbaikan regenerasi sel-sel di tubuh kita akan menjadi lebih baik. Dan pada saat kita bangun, kita merasa lebih bugar. Ya, dan ini sangat baik nih untuk kesehatan tubuh kita. Jadi buat Anda nih yang punya masalah dengan kualitas darah, masalah dengan kualitas pembuluh darah, masalah karena tensi tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, ini bisa diperbaiki ya dengan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi jangan putus harapan, jangan menyerah kalau Anda mengalami kondisi yang sama seperti apa yang dialami oleh Pak Yusuf. Jadi pakai lasernya di pergelangan tangan, pakai juga yang di intranasal. Kalau misalnya ada NMES-nya digunakan juga. Teknologi NMES ini bisa membantu untuk Anda yang sedang menderita stroke untuk mempercepat proses pemulihan. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa Anda manfaatkan secara berbarengan. Jadi lasernya dipakai, NMES-nya dipakai, yang intranasal juga dipakai. Dari sisi kualitas darah dan pembuluh darahnya kita perbaiki, dari pergerakan dan ototnya juga kita bantu, kita rangsang dan kita pertahankan. Nah, teknologi NMES ini nantinya akan memberikan impuls kepada saraf dan otot yang sudah mengalami kelemahan. Gunanya untuk apa? Agar otot tersebut aktif kembali, ada pergerakan kembali sehingga ada neurofeedback yang diberikan pada sistem saraf pusat kita yang berasal dari otot bahwa oh ini loh otot yang dulunya melemah kini sudah aktif kembali. Jadi buat Anda pemirsa di rumah nih yang memang memiliki keluhan yang sama seperti Pak Yusuf ya, ada hipertensi, ada gula darah, ada kolesterol tinggi juga, atau sudah mengalami komplikasi seperti
seperti yang dialami oleh Pak Yusuf, kita belajar dari ceritanya beliau dan menerapkan hal yang sama. Mengonsumsi obat secara rutin, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan juga menggunakan teknologi laser. Nah, lebih baik lagi kalau misalkan nih Anda pemirsa di rumah yang masih muda-muda, masih sehat, masih bugar, belum mengalami hipertensi, belum mengalami kolesterol tinggi maupun gula darah tinggi, ayo segera gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang juga memakai teknologi laser dan kondisinya jauh lebih sehat. Mereka menuju penyembuhan menjadi lebih cepat. Mari kita lihat cerita dari mereka. Saya mengalami stroke karena faktor kecapean dan kurang tidur, serta pola makan yang tidak seimbang. Badan merasa lemas dan kaki kiri, tangan kiri untuk mengangkat tidak bisa, untuk jalan juga lemas sekali. Setelah mengalami stroke, saya juga terapi dengan teknologi laser yang tentunya untuk percepatan penyembuhan stroke yang saya alami. Yang dulu tangan saya posisinya buat ngangkat nggak bisa, sekarang udah bisa full ngangkat ini. Kemudian yang kakinya dulunya kaku, sekarang bisa lebih fleksibel, kaki bisa ditekuk. Saya langsung ngomong ke istri saya, ini loh alat ini sangat bantu proses percepatan penyembuhan stroke saya. Itu dia pemirsa, jadi terbuktikan teknologi laser bisa jadi pengubah keadaan. Kalau kita lihat kondisi Pak Yusuf dulunya, mari kita bongkar sedikit. Di sini adalah riwayat kesehatan Bapak. Boleh ya kita kasih lihat ya, ini rapornya merah dulu Pak. Ya, hipertensi, tinggi sekali 220/130. Diabetes, kadar gulanya 584. Ini kayak mau menentukan UMR Pak, 5 juta berapa gitu ya. Wah, ini tinggi sekali Pak. Tentunya kondisinya tidak enak waktu itu Pak ya. Pasti tidak karena enak. saya dirawat inap 5 hari itu. Wah, 5 hari. Terserang stroke pemirsa, pecah pembuluh darah di otak. Tapi setelah memakai teknologi laser, ini berubah nih. Perhatikan baik-baik. Tekanan darah sudah lebih terkendali. Betul ya Pak ya? Betul. Betul. Kadar gula darah sudah turun di bawah 140. Benar Pak ya? Betul. Bahkan lebih dari 140. Betul ya? Betul. Oke, dan terakhir badan terasa lebih ringan. Kondisi tidurnya menjadi sangat pulas. Bahkan ngorok Pak ya? Iya. Bapak ajak yuk mereka untuk pakai teknologi laser dan ubah pola hidup. Silakan Pak. Mari kita menggunakan teknologi laser karena teknologi laser ini sangat bermanfaat bagi saya, terutama selama stroke ini, ya untuk membantu gitu untuk masalah kesehatan saya, terutama dalam fisik, untuk jalan juga cukup baik, kemudian kualitas tidurnya juga bagus, tekanan darah juga ya sangat bagus, kemudian kolesterol dan gula darah sangat luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Yusuf Manas, semoga ya cerita Anda, pengalaman Bapak pulih dari stroke menjadi penyemangat bagi pemirsa di rumah yang saat ini masih berjuang pulih dari stroke. Pemirsa, teknologi yang digunakan Pak Yusuf adalah dokter laser ataupun equalizer yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Equalizer dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, memelihara massa otot kita. Harapannya penggunaan yang rutin, dia dapat membantu perbaikan fungsi gerak yang lebih baik. Dan juga ada nih kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Dia melancarkan aliran darah di area kepala kita. Dia mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan sinusitis. Saatnya jadikan equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun equalizer dari Gogomall. Terima kasih Bapak Yusuf, tetap hidup sehat, dan terima kasih untuk para praktisi kesehatan hari ini, dan terima kasih bagi Anda nih, pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda.
Untuk itu, silakan kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.